Saya lanjutkan ke penjelasan tentang sequence number dan acknowledge number. Nomor apa ini? Kalau UDP cukup memberikan portnya aja, destination port, source port. Kirim paketnya. Tapi kalau TCP harus ngisi lagi field-field yang lain. Sequence number, acknowledge number, flag. Itu satu paket. Nah, bagaimana cara ngisinya? Nah, sekarang kita lihat dulu, apa sih sequence number? Apa sih acknowledge number? Apa itu flag? Ya. Sekarang saya jelaskan flag dulu. Flag itu apa? Flag itu penanda. Penanda segmen ini itu segmen apa? Ya, segmen yang saya kirim ini apa? Seperti kalau kamu tahu kalau di akuntansi itu ada kas bun, kas masuk, ada kas keluar ya. Kalau kamu biasanya orang akuntansi kan atau orang informatika kan kalau bikin jurnal untuk SIM MIS itu kan ada sistem informasi untuk akuntansi kan ada kas masuk, kas keluar. Nah, kalau kas masuk kamu kasih tanda KM, kalau kas keluar kamu kasih tanda kata. Untuk purchasing order kamu kasih tanda PO, kan gitu tuh. Nah, seperti itulah flag itu. Nah, tapi di flag yang di TCP itu ada 5 macam. Ada 6 macam gitu. Ada U, A, P, R, S, F. Urgent, acknowledge, push, reset. S-nya itu synchronize dan F-nya itu adalah finalisasi, for final. Untuk mengakhiri. Nah, berarti saya tahu kalau saya mau mengakhiri, saya kirimi kamu flag F. Oh, berarti Pak Yohanes mau selesai, gitu loh. Jadi kamu bisa tahu. Oh, kalau mau Pak Yohanes mau membuat koneksi dengan kamu, Pak Yohanes ngirim S, synchronize. Aku mau synchronizing sama kamu. Aku mau janjian sama kamu. Nah, itu pakai S. Kalau Pak Yohanes mengirimkan datanya, dia pakai P. Oh, pakai P itu berarti saya rencanakan ke aplikasi saya. Nah, itu. Ya, seperti itu. Ya. Itulah flag. Berarti nanti setiap segmen itu ada flagnya. Flag apa ini? Kalau flagnya A, oh berarti itu acknowledge. Kalau flagnya S, oh berarti dia itu mau minta sinkronisasi, mau minta membuka hubungan, mau minta open connection. Kalau flagnya itu F, oh berarti Pak Yohanes sudah selesai ini. Gitu. Nah, seperti itulah flag. Ya. Terus sekarang saya mau masuk ke sequence number. Apa itu sequence number? Kita lihat di sini. Sequence number itu adalah byte pertama, nomor dari byte pertama di segmen itu. Nomor pertama byte di segmen itu. Loh, berarti kalau begitu byte-nya dikasih ada urutan, ada nomornya. Iya, ada. Contohnya begini aja. Ya, analogi ini penting. Saya mau mengirimkan kamu sebuah buku. Buku itu berisi 300 halaman. Jelas ya? Sekarang mic-mu on kan? Mic-mu on kan? Kalau background-mu nggak rame, mic-mu on kan? Saya mau interaktif sama kamu. Ya, mic-mu on kan? Kalau buku sebesar 300 halaman yang mulai halaman 1, maka buku itu berakhir di halaman berapa? Halo? Jawab salah satu. Kalau ada buku 300 halaman, halaman pertamanya halaman 1, maka buku itu berakhir di halaman. Ayo, mana ini yang jawab? Halo? Halaman berapa, Hans? 300, Pak. Betul. Aku interaksi baik kamu aja, ya. 300. Betul. Jadi kalau buku itu 300 halaman, kalau halaman pertamanya halaman 1, maka halaman terakhirnya pasti halaman 300. Betul.
Ya. Jadi nanti buku ini saya pakai asumsi sebagai byte ya. Halamannya nomor halaman itu nomor byte. Kalau di jaringan komputer, tapi analogi saya pakai buku. Ya. Oke, sekarang bukunya itu terlalu besar. Segmennya terlalu besar. Saya potong-potong menjadi 3 segmen yang sama besar. Berarti segmen pertama 100 halaman, segmen kedua 100 halaman, segmen ketiga 100 halaman. Jelas ya? Sekarang kalau saya tanya, segmen pertama itu halaman pertamanya halaman berapa? 1. 1. Segmen kedua halaman pertamanya halaman berapa? 101. 101. Betul. Maka segmen ketiga pasti halaman pertamanya 201. Nah, berarti halaman pertama itu analog dengan sequence number. Ya. Jadi, kalau saya ngirim ke Hans, ya, segmen pertama saya yang halamannya itu, halaman pertamanya halaman 1, maka header dari TCP saya yang membawa segmen pertama tadi itu harus saya kasih tanda angka 1. Berarti pada saat Hans terima, Hans tahu, oh ini halaman pertama, halaman 1. Terus saya informasikan juga panjangnya. Panjangnya berapa? Panjangnya 100. Ingat ya, di TCP ada length, ada panjang. Ya, panjangnya saya informasikan ke kamu sebagai penerima. Kalau kamu tahu sequence number-nya nomor 1, panjangnya halaman itu adalah 100, maka kamu tahu, oh berarti saya menerima 100 halaman yang dimulai dari halaman 1. Begitu. Kalau saya ngirimkan segmen kedua, sequence number di sini harus saya tulis berapa? 101. 101. Ya. Jadi saya tulis 101 kalau saya ngirim segmen kedua. Panjangnya berapa? 100. Tak tulis di sini 100-nya. Gampangannya begitu aja lah. Mikirnya. Kalau saya ngirim ke segmen ketiga, maka di sini tak tulis 201 sequence number-nya. Panjangnya berapa? 100. Jadi, sequence number itu adalah nomor byte pertama dari segmen yang sebenarnya. Kalau kamu potong-potong, berarti menjadi 3 segmen. Jadi, nah, potongan-potongan itu segmen pertama, byte pertamanya itu yang kamu tulis di sequence number. Ya, contoh saya tadi pakai halaman supaya kamu bisa bayangkan halaman itu sama dengan byte-nya. Belajar kira-kira analoginya. Jelas ya tentang sequence number ya. Jadi sequence number itu adalah byte pertama, byte stream number of the first byte di segmen itu. Nah, sekarang saya ngomong acknowledge number. Apa itu acknowledge number? Acknowledge number ini berisi byte berikutnya yang diinginkan dari lawan. Contoh ya, contoh saya kirim ke Hans ya, segmen pertama saya, maka sequence number saya isi nomor 1, panjangnya 100 sampai di Hans. Nah, sifat TCP adalah kalau dia menerima segmen, lawan harus memberikan acknowledge, harus memberikan jawaban. Nah, jawaban dari lawan dalam hal ini contohnya adalah Hans. Dia harus menjawab saya kalau dia terima segmen pertama saya.
yang dimulai dari sequence number 1 sepanjang 100. Hans harus menjawab saya. Dengan mengirimkan apa? Dengan mengirimkan ini lagi. Dengan mengirimkan semua ini, tapi paketnya kosong, tidak ada. Karena Hans tidak ngirim apa-apa ke saya. Kalau saya kan ada isinya nih. Isinya kan 1 halaman tadi. Ya, ditulis di sini 100 misalkan aja. Nah, itu 1 halaman. Hans terima. Kalau Hans sudah menerima 100, Hans harus kirim saya jawaban. Acknowledge, itu istilahnya adalah acknowledgement. Dan nomor acknowledgement itu ditulis oleh Hans di ACK number-nya ini. Kalau Hans sudah terima nomor 1 sampai sepanjang 100, berapakah nomor halaman berikutnya, berapa yang akan diinginkan Hans? Berapa, Hans? 101. Betul, 101. Karena nomor 1 sampai nomor 1 sudah diterima Hans. Maka Hans harus mengirim saya acknowledge 101, berarti di acknowledge di sini oleh Hans diisi 101, dikirim ke saya. Ya, Hans mengirim ke saya acknowledge 101. Kalau saya menerima header ini dari Hans yang tulisannya acknowledgement 101, apa artinya bagi saya sih? Bagi saya artinya, oh berarti paket saya tadi yang nomor 1 sampai yang sepanjang 1 halaman itu pasti sudah diterima Hans, karena Hans bisa memberikan jawaban ke saya 101. Kalau seandainya Hans tidak menerima paket saya, segmen saya yang pertama, Hans pasti tidak akan memberikan acknowledge ke saya. Dan saya harus tunggu beberapa saat nanti sampai Hans memberikan acknowledge-nya. Ya. Kalau sampai nanti Hans tidak memberikan terus selama waktu tertentu, selama waktu time out-nya habis, maka saya akan kirim ulang paket saya yang pertama tadi. Itu sifatnya TCP. Oke, saya terima dari Hans 101 acknowledge-nya. Oh, berarti Hans minta 101 sekarang. 101 saya kan ada di segmen kedua. Maka segmen kedua saya kirim. Ya, saya kirim segmen kedua, saya tulis di sini sequence number-nya berapa? 101. 101, karena Hans minta 101. Ya. Maka saya kirim segmen 101 di sini sepanjang 1 halaman. Nyampe di Hans. Oh, Hans terima. Oh, 101 ya. Sepanjang 100. Diterima sama Hans. Maka Hans harus kirim saya acknowledge. Berapakah yang acknowledge yang dituliskan ke saya? Adalah byte berikutnya atau halaman berikutnya yang belum dia terima. Berapa? 201. Berapa? 201. 201. 201-nya acknowledge-nya sampai ke saya. Oh iya sih. Hans butuh 201. Saya carikan segmen saya. Oh, 201 itu segmen ketiga. Tak kirim ke Hans. Tak tulis di sini sequence number-nya 201. Sampai di Hans. Ya. Hans terima sepanjang 1 halaman. Terus Hans acknowledge saya berapa? Berapa, Hans? 301. 301. Kamu minta 301 ke saya. Saya terima acknowledge-mu 301. Oh, berarti kalau saya terima acknowledge 301 dari Hans, berarti bagi saya, oh berarti paket saya tadi yang mulai nomor 1, halaman 1 sampai halaman 300 pasti sudah diterima Hans, karena Hans bisa memberikan acknowledge saya 301. Iya. Nah, sekarang apakah saya punya segmen 301? Habis toh. Tapi Hans kan tidak tahu. Kalau punya saya sudah habis. Maka saya kirim ini sequence number lagi, nomor 301, panjangnya 0,
panjangnya lengthnya itu 0 kan tidak ada isi apa-apa karena saya sudah tidak punya. Tapi flag di sini saya tulis F. Jadi yang ini 0, 0, 0, 0 semua F-nya aja 1. Ininya on, satunya F-nya on, ya. Flag F-nya on, yang lainnya off. Hans terima ini. Oh, ternyata bagi Hans, loh Pak Yohanes ngirim 301. Paketnya 0, kosong. Tulisannya F. Apa artinya Hans bagi kamu? Halo? Udah paling terakhir itu, Pak. Ya sudah, artinya saya sudah tidak punya apa-apa. Saya sudah ngirimkan final ke kamu. Yang kamu minta 301 itu tidak ada saya. Sudah aku habis. Berarti filemu sudah nanti itu yang terakhir sudah. Nah, nanti Hans tinggal nge-range toh. Dia terima segmen 1, dia terima segmen 2, segmen 3 kan ada tulisannya semua, di buffer semua sama Hans. Nah, nanti itu akan digabung lagi. Jadi yang melakukan rearrangement untuk segmen-segmen yang tadi yang saya bagi 3 itu adalah komputer penerima. Dia bisa melakukan itu, dia bisa noto lagi. Karena apa? Ada nomornya. Setiap segmen ada nomornya. Makanya TCP itu reliable. Ya. Nanti masalah time out time-nya saya jelaskan nanti kemudian. Nah, itulah cara kerjanya TCP. Loh Pak, kalau tadi yang waktu ada itu Bapak ngirim flag apa? Ya, saya kirim biasanya flagnya flag P, flag push. Ya, flagnya itu P, bukan F. F-nya 0, jadi masih ada lagi, belakangnya masih ada lagi. Jadi artinya saya beritahu Han, itu serahkan ke aplikasi, biar aplikasi yang ngurus. Ya, tapi kalau saya sudah tidak ada, saya kasih flag F, final. Masuk tadi yang tahapan sini, masuk yang ke sini. Nah, di gambar saya. Nah, masuk yang ke ini. Nah, yang ini saya kirim ke Han saja. Yang merah ini yang terakhir. Yang selama saya ngirim segmen 1, Han kasih acknowledge, segmen kedua Han kasih acknowledge. Itu yang ditransmisi datanya. Saya belum menjelaskan yang bagaimana membuat koneksi. Nanti saya jelaskan. Nah, itulah cara kerjanya TCP yang sehubungan dengan sequence number dan acknowledge number. Dan flag. Sehingga kamu tahu sekarang, oh begitu cara kerjanya TCP. Bandingkan dengan UDP, ada apa enggak sequence number, acknowledge number? Tidak ada. UDP pokoknya tak kirim aja. UDP cuma ada yang biru, yang duanya aja. Terus begitu aja. Tidak ada acknowledge, tidak ada hijau, tidak ada merah. Pak, saya ingin bertanya Pak, ini kan ini kan servernya kan kirim lagi gitu kan, yang terakhir ini acknowledge sama fin ini apa ini ya, terminate di bagian terminating connection ini kan ya. Nah kan si kliennya habis itu ngirim acknowledgement lagi gitu, berarti tadi kan 301 gitu ya kan ya, terus dibilang kan paling terakhir gitu ya, apakah bakal ngirim lagi 302 gitu Pak, satu header lagi? Ya betul, tapi nanti tak jelaskan lagi ya. Nanti tak jelaskan lagi. Bagaimana cara membuka koneksi, bagaimana cara menutupnya koneksi. Ya, nanti setelah itu. Sekarang saya fokus ke sini dulu. Bagaimana cara menggunakan sequence number, bagaimana cara menggunakan acknowledge number. Oke? Oke, saya buka pertanyaan sekarang. 5 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan ke saya? Sehubungan dengan sequence number, acknowledge number, dan flag. Nah ini ya, berarti sequence number itu apa? Sequence number itu adalah nomor pertama dari segmen itu. Byte pertamanya itu nomor berapa? Byte keberapa dari segmen asalnya? Tadi yang 300 tak potong-potong tuh. Kan jumlahnya kan 300 tak potong pertama, kedua, ketiga. Nah segmen itu, segmen kedua itu, misalkan segmen kedua itu byte pertamanya itu nomor berapa dari semulanya. Nah itulah yang dinamakan dengan sequence number. Jadi pada saat kamu ngirim sequence number-nya itu adalah flag-nya adalah flag sequence number ya. Terus kemudian kalau nanti di penerimanya
acknowledge number flag-nya adalah A. Kalau habis, flag-nya adalah F. Artinya apa sih? Kalau ini flag-nya S atau flag-nya P, ya toh, kamu bacanya adalah baca sequence number. Tapi kalau A, yang dibaca adalah acknowledge number. Jadi kalau misalkan ada stream yang seperti ini, ya, maka yang sequence number itu adalah hijau yang pertama, kuning yang pertama, biru yang pertama, abu-abu yang pertama. Acknowledge number dari lawan adalah, kalau saya ngirim hijau, berarti lawan akan memberikan acknowledge kuning yang pertama. Kalau saya mengirimkan kuning, berarti lawan saya akan meng-acknowledge saya dengan biru yang pertama. Demikian dan seterusnya. Oke ya? Jelas ya? Saya juga ingin bertanya, Pak, apakah sequence dan acknowledgement number ini apa? Kan ini kan kalau misalnya S, flag-nya S itu kan yang dibaca cuma sequence number. Apakah ada kemungkinan sequence number sama acknowledgement number-nya itu terisi dua-duanya, tapi yang flag-nya karena flag-nya hanya minta S saja, yang dibaca hanya sequence-nya, atau bagaimana? Bisa. Jadi flag-nya itu bisa tidak cuma satu, tapi dua. Dalam satu kali segmen. Bisa. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi pada saat nanti three-way handshake pertama kali juga akan terjadi hal itu. Pada saat kamu ngirim acknowledge, kamu juga akan ngirim synchronize. Itu bisa. Jadi flag-nya dua nyala. Flag S nyala, flag A nyala. Ya. Terus kemudian misalkan aja pada saat kamu ngirim segmen, ya, ada S-nya nyala, kan berarti kamu suruh itu adalah flag untuk melakukan sequence number, kamu baca acknowledge, kamu baca sequence numbernya, dan ada P-nya misalkan aja. P-nya itu poin keberapa yang penting. Nah, itu bisa juga saya berikan. Jadi bisa dalam satu segmen flag yang nyala bisa lebih dari satu. Betul. Nanti kita lihat. Untuk flag P kapan nanti dijelaskan? Nah, flag P itu dipakai untuk pada saat saya perintahkan Hans untuk langsung ngirim ke aplikasi. Biasanya flag P itu yang digunakan untuk flag yang untuk single segmen ya. Jadi langsung kirim aja. Nggak usah ditunggu di buffer, misalkan begitu. Ya. Tapi kalau urutan-urutan biasanya pakai S. Ya. Pakai sequence number, pakai synchronize. Jadi masih ada belakang-belakangnya lagi. Ya, nanti kamu lihat aja, kalau kamu Google di mana di TCP, di googling gitu, cari aja TCP flag, penjelasannya bagaimana kamu baca. Tapi ya cuma 6 itu aja. Oke, pertanyaan yang lain?